Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena hari ini pun kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dalam keadaan baik. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan dan bukan dari kekuatan kita sendiri. Biarlah hanya demi kemurahan dan kasih Tuhan yang telah kita rasakan selama sepanjang hidup kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh kepada-Nya. Untuk mengawali pada hari ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan diri kita untuk beribadah dengan saat teduh sejenak. Mazmur 72 ayat 18-19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Mari dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan kita, memberikan hormat bagi-Nya, karena Tuhan beri puji, beri Yesus yang luar biasa.
kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kebaktian pada pagi hari ini, baik secara offline maupun secara online, dimulai dengan mengaku kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Silakan duduk. Satu setengah bulan lebih telah kita lalui di tahun yang baru ini. Tentunya ada banyak hal yang kita alami dan kita lakukan. Namun di antara sekian banyak kegiatan yang telah kita lakukan, apakah kita sudah melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah hal-hal yang kita pilih untuk lakukan sehari-hari itu menyenangkan hati Tuhan? Sebagai manusia, kita tentunya memiliki banyak kelemahan dan tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Mungkin hari ini kita punya tekad yang penuh bahwa besok saya tidak akan mengecewakan Tuhan dengan tingkah laku saya, dengan pikiran saya maupun dengan perkataan saya. Namun iblis selalu siap menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kita juga harus selalu siap memperlengkapi diri dengan senjata Allah untuk menghadapi dunia yang semakin gelap ini. Selalu rajin berdoa, rajin bergumul dan bersekutu dengan Tuhan, rajin membaca dan merenungkan firman-Nya, serta rajin memiliki waktu teduh dengan Tuhan. Jika kita tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan, maka kita membiarkan hidup kita menjadi hidup yang tidak menyenangkan hatinya. Bagaimana kita bisa membalas kasih karunia Tuhan jika kita tidak mau taat dan setia hanya kepadanya? Biarlah pagi ini kita berdoa mengaku segala dosa kita, mengakui segala hal yang kita lakukan yang kerap kali mendukakan hati Tuhan, dan
Biarlah seperti lagu ini ya Tuhan, kami memiliki kerinduan yang hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tahu ya Tuhan, sebagai manusia yang lemah dan tidak luput dari dosa, kami seringkali jatuh ya Tuhan, seringkali mengecewakan hati-Mu. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Engkau telah mendengar semua pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni setiap perkataan buruk kami, setiap pikiran buruk kami, maupun tingkah laku kami ya Tuhan, yang banyak sekali mengecewakan hati-Mu. Ampuni kami ya Bapa, jika kami sering tidak menyertakan Engkau dalam langkah hidup kami. Ampuni kami ketika kami hanya mengingat Engkau pada saat kami susah, namun selebihnya kami malah mengabaikan panggilan-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami tidak mau dekat-dekat padamu. Ingatkan kami ya Tuhan agar kami mau selalu bergumul dan berdoa padamu ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, biarlah Kau yang memimpin kami, agar kami boleh mempersembahkan hidup yang benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami selalu taat hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih atas segalanya yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan agar kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya yang telah Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita mengakui iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita tahu bahwa setiap kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini hanya karena kemuliaan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan saja. Sukacita yang telah Tuhan berikan pada kita menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, biarlah kita mau selalu semangat melayani Tuhan. Kita pujikan lagu Terima Sukacita. Terima
silakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak-Nya yang selalu memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran-Nya, sembari menaikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Dengan
kami ya Tuhan, untuk dapat menyenangkan, dapat memuliakan Engkau, dapat menjadi kebanggaan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Bapa, kami mau dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami makin hari makin sempurna adanya. Kami manusia yang lemah dan yang berdosa, penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika firman-Mu bekerja, disitulah kami kuat, disitulah kami menang, disitulah kami makin sempurna. Nyatakanlah berkat-Mu hari ini kepada kami yang jemaat-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, baik yang secara online maupun secara offline. Berkati, jauhkan daripada yang jahat, dari kuasa yang jahat, biarlah tidak mengganggu pemberitaan firman Tuhan terhadap hamba Tuhan yang memberitakan. Akan sarana prasarana yang dipakai dijaga oleh darah Yesus Kristus. Biarlah kami semua tetap dapat menikmati hadirat Allah dari awal sampai akhirnya ibadat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran 20, berbicara tentang 10 hukum Allah. Kita akan melihat di dalam ayat 4 sampai 6 saja. Ayat 4 Musa membacakan, ayat 5 jemaat membacakan, ayat 6 kita membacakannya bersama-sama, atau dari 8 dan 11 juga sampai 11. 4, 6, 8 sampai 11. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus, Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 8 sampai 11. Jangan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Februari ini kita berbicara tentang ibadah. Pada minggu ini kita berbicara tentang tema yang penting, yaitu ibadah yang salah. Suatu saat seorang teknisi audio sound system bersama dengan karyawannya pembantu, dia membawa karyawannya memperbaiki sebuah sound system di sebuah gereja. Anak buahnya membantu,
dalam pemasangan dan perbaikan sound itu. Anak buahnya disuruh, karena ruangnya besar, maka anak buahnya di sana, teknisi ahlinya ada di depan. Maka ahli teknis ini berkata kepada anak buahnya, colokan yang pertama tancapkan ke panel yang pertama, colokan yang kedua ditancapkan di panel yang kedua, colokan yang ketiga pasang ke colokan panel yang ketiga, keempat ke panel yang keempat, colokan yang kelima, ke-10 masukkan yang ke-10 panel yang ke-10, dan seterusnya. Saudara, setelah dipasang, sudah oke dipasang semua, maka dicoba. Ketika dicoba, maka sound itu tidak bunyi. Setengah jam kemudian meledaklah salah satu bagian daripada powernya. Saudara, setelah diperiksa oleh teknisi ini, dia ke depan, dia ke belakang, dia periksa, sekalinya ada kesalahan pemasangan. Panel yang colokan yang ketiga dicolok ke panel yang keempat, tidak bunyi, dan akhirnya sound itu meledak. Sekali lagi, anak buahnya salah dalam memasang. Ketika disuruh A pasang ke A, B pasang ke B, tetapi anak buahnya salah pasang, maka bukan hanya tidak bunyi, tetapi menimbulkan kerusakan yang fatal. Demikian juga dengan ibadah. Ketika salah dalam ibadah, akibatnya bisa fatal. Ya pasti, percuma kalian beribadah selama 1 jam lebih, percuma kalian berdoa dan seterusnya ketika salah dalam beribadah. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Allah begitu sudah mendesain tentang ibadah itu. A ke A, jemaat harus ke A, jemaat harus ke B, jemaat harus ke C. Ada urutannya, ada tantangannya, tidak boleh sembarangan. Ketika salah dalam tantangan ibadah, maka ibadah kalian itu tidak berguna. Maksudnya Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya orang-orang umatnya mengikuti aturan yang dibuat desain oleh Allah. Ketika orang-orangnya, jemaatnya tidak mengikuti desain Allah, meledaklah seperti sound itu. Jika kita mengubah tentunya dalam desain Allah, maka ibadah itu tidak berguna, tidak berkenan kepada Allah, tidak disukai oleh Allah. Kalau Allah tidak menyukai akan sembah kita, pujian kita, persembahan kita, jangan harap kita bisa diberkati. Sekali lagi ini penting. Kalau ibadah kita salah, penyembahan kita salah, pemujaan kita salah, maka Allah tidak berkenan dan Allah pasti marah. Ketika Allah
tidak berkenan, Allah tidak suka, dan Allah marah, pasti umatnya tidak diberkati. Pegang kalimat ini betul-betul. Pegang prinsip ini dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Saya bersyukur teman-teman di sini di dalam ibadah offline bisa tenang, bisa berhadapan, bisa melihat, bisa langsung. Saya takutnya yang offline ini, yang lagi di rumah nggak seperti ini, sambil pegang HP, sambil lihat TV, sambil teleponan, bagaimana bisa diberkati Tuhan? Memang dalam masa pandemi Tuhan mengizinkan kita beribadah secara online, betul. Tetapi jangan sampai ibadah itu tidak berdasarkan prosedur daripada Allah dan bermain-main dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Keluaran pasal 20 yang sudah kita baca, di mana Allah sudah menetapkan kepada bangsa Israel pada waktu itu sebagai umat Allah, supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Musa menerima 10 hukum Allah di Gunung Sinai. Musa diberitahukan, bawalah 10 perintah Allah ini untuk bangsamu, untuk umatku, kata Allah. Betapa mulianya perintah itu dibuat oleh Allah sendiri. Dan tahu caranya dari mana itu bisa ada 10 seperti Allah itu. Saudara, di mana kita bisa melihat di dalam bagian khususnya pasal 4 dan pasal 6, pasal ayat 4 sampai 6, 8 sampai 10, di mana Allah berbicara memberikan satu desain daripada ibadah, yaitu Allah menetapkan tentang ibadah. Coba kita lihat ketetapan Allah dalam beribadah di dalam 10 hukum Allah ini. Saudara, coba kita lihat sepuluh perintah Allah yang paling panjang tulisannya mengenai apa? Yang paling jelas, yang ditambah dengan berkat, ditambah dengan kemarahan Tuhan, itu ada di dalam ketetapan mengenai ibadah. Saudara, kita lihat juga tentang etika, tentang moral, hukum Allah. Tetapi tentang ibadah berbicara begitu jelas, begitu komplit, disertai dengan berkat, disertai dengan kemarahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti yang lain tidak penting, bukan. Saudara yang kita melihat tentang ibadah, ayat 4 sampai ayat 6, 4, 5, 6, 3 ayat. Kalau kita lihat lagi hari Sabat 8, 9, 10, 11, 4 ayat. Kalau kita lihat moral etika, jangan mencuri, hanya 1 ayat. Jangan berzina, hanya 1 ayat. Ya, saudara, kalau kita berbicara tentang ibadah kepada Tuhan yang sudah didesain Allah, demikian juga hari Sabat yang didesain Allah, itu ada relasinya. Ada relasinya. Ibadah hari Sabat didesain Allah supaya umatnya bisa beribadah kepada Tuhan.
Saudara, berbicara tentang ibadah saja, itu begitu banyak, 7 ayat dari 10 perintah Allah di dalam hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang bertanya. Nah, sekarang kan mungkin ada yang bertanya. Christine mungkin bertanya, mengapa Allah begitu menekankan hal ini? Nah kan, begitu. Tentu jawabannya supaya ibadah dari umat Allah jangan sampai salah. Sekali lagi, Allah menekankan 10 perintah Allah, khususnya di dalam ibadah, supaya umat Allah itu jangan salah ibadah. Jangan sampai hari Sabat tidak ibadah. Jangan sampai sudah ibadah salah lagi. Nah, ini ada 2 penekanan. Saudara, kalau ibadah salah pasti sekali lagi fatal. Di sini Allah memberitakan kepada umatnya cara dalam ibadah supaya tidak salah. Cara ibadah, hal apa yang ditekankan oleh Musa, oleh Tuhan kepada umatnya pada waktu itu dan pada sekarang ini, yaitu apa yang disembah. Ini kan penting. Apa yang penting? Dikatakan apa? Jangan sujud, jangan menyembah, jangan beribadah kepada patung yang menyerupai apapun yang ada di bawah bumi, apapun yang di atas bumi, apapun yang ada di dalam air. Kalau kita lihat itu seperti itu, lengkap. Jangan apa? Sujud, jangan menyembah, jangan beribadah. Lengkap, saudara, kalimatnya. Ya, saudara, mungkin tema bertanya, ya kan, mengapa Allah menampilkan akan hal ini? Tentu pertanyaan seperti itu. Kenapa? Baik, yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berkata, jangan sujud menyembah beribadah kepada patung dan menyembah apapun yang di bawah bumi dan sebagainya. Patung ini menggambarkan materi yang ada di dalam bumi, yang ada di dunia ini. Materi apa saja? Lukisan, gambar, benda, itu gambarnya. Jangan kamu sembah, ibadah kepada dia. Saudara, poin yang pertama, kenapa Tuhan munculkan hal itu? Yang pertama, bangsa-bangsa umatnya pada waktu itu di dalam bangsa Israel di Mesir, dijajah bangsa Mesir, di mana pengaruh daripada bangsa Mesir itu penyembahan kepada materi itu begitu kuat. Ya, saudara, karena di dalam bangsa Mesir dan dipengaruhi oleh bangsa-bangsa sekitar bangsa Mesir itu semuanya menyembah pada materi yang ada.
benda-benda yang ada. Misalnya, bangsa Mesir itu ada sungai Nil, itu pun disebut dengan dewa Nu. Kemudian ada bumi, ada tanah, itu juga punya dewa Ket. Kemudian dewa Anum, dewa Mun, dewa Matos, dan sebagainya. Saudara, kalau kita berbicara 10 tulah yang dihancurkan oleh Allah, yang dimunculkan oleh Allah, itu menandakan bahwa Allah melawan dengan para dewa-dewa mereka. Dewa kata, dewa nyamuk, air menjadi darah, sungai dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika umatnya, bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, di tengah-tengah sudah keluar, pada waktu itu baru saja keluar, Allah memberikan perintah seperti ini supaya bangsa Israel tidak menyembah simbol-simbol, gambar-gambar, benda-benda seperti orang-orang Mesir pada waktu itu. Seperti orang-orang bangsa-bangsa di luar daripada bangsa Mesir, kamu tidak boleh melakukan itu. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, saudara, kita baca Ulangan 12 ayat 4. Ulangan 12 ayat 4, tolong bacakan bagian ini. Idi tolong baca. Sudah keluar Ulangan 12. Nah, itu tolong. Makin berdiri ini baca. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Ya. Ini adalah berbicara kamu bangsa Israel, kamu akan masuk ke tanah baru, masuk ke tanah perjanjian. Oke, kamu jangan seperti itu, seperti bangsa-bangsa lain, seperti kamu ada di Mesir. Jangan melakukan penyembahan seperti itu, ya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini jangan berbuat seperti itu. Kita lihat Yesaya 40 ayat 18. Tuntun tolong baca Yesaya 40 ayat 18. Sudah? Jadi dengan siapa hendak kamu menamakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau bahwa Tuhan disamakan dengan gambar, dengan simbol-simbol, dengan benda-benda. Tuhan tak mau. Tak mau. Saudara, apa artinya? Kamu mau menyembah aku, perhatikan teman-teman, ini penting. Kamu mau menyembah aku secara personal. Kamu mau menyembah aku tidak perlu pakai media. Nah, ini penting. Tidak perlu media. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Allah kita adalah Allah yang berpribadi. Maka kita menyembah kepada Dia yang berpribadi itu. Kita ada pribadi, kita menyembah Dia berpribadi. Kita menyembah Allah itu adalah roh. Kita menyembah Dia di dalam roh.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah, sebab itu kita dalam ibadah tidak memakai benda-benda, tidak memakai gambar-gambar, tidak memakai materi. Kita juga tidak mencium benda-benda itu, kita tidak sujud kepada benda-benda itu, kita juga tidak hormat kepada benda-benda atau materi-materi yang ada. Tidak. Sekali lagi kita bersyukur, akhirnya Tuhan berkata kepada kita, tidak usah menggunakan materi. Ya saudara, di rumah Tuhan kita bawa hati kita. Ketika beribadah kita bawa pribadi kita di dalam menyembah kepada Tuhan. Nah, ini penting. Saudara, kita langsung di dalam ibadah kepada Tuhan. Kita lihat Yohanes 4:21 sampai 24. Kita tolong baca Yohanes 4:21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sujud tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus berkata kepada perempuan Samaria. Pada waktu itu Yesus sedang berada di sumur Yakub. Ya, di sana ada perempuan dan Yesus berbincang-bincang dengan dia. Yesus berkata di dalam ayat yang berapa? Ayat yang pertama, ayat yang ke-21. Di sana dikatakan kepada perempuan, percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Hai perempuan, saatnya akan tiba kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Yang perlu kita tekankan bahwa di dalam ibadah kita ibadah kepada Bapa yang di surga. Ya, kita di sana Yesus mengatakan tidak di gunung ini, bukan kepada materi itu, bukan kepada suatu tempat di Yerusalem, bukan. Saudara, bisa saja kalau dulu memang perjanjian lama, semua orang menghadap Yerusalem ketika beribadah. Kalau misalnya itu berlaku, maka saudara beribadah itu menghadap Yerusalem. Kalau itu berlaku. Tetapi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ibadah boleh beribadah menghadap mana saja. Saya tidak tahu ini menghadap mana ini. Coba yang ngerti menghadap mana ini? Timur, barat, selatan atau utara? Kalian menghadap ini, menghadap Nusa ini. Menghadap mana? Reza? Nggak tahu, kita tidak. Sana menghadap mana sana tuh? Utara. Iya toh. Nggak tahu Yerusalem itu utara, selatan atau barat atau timur. Iya saudara. Ada gereja yang menghadap selatan, utara, barat, tenggara, timur laut, bebas. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya itu, tidak perlu menggunakan cara-cara seperti itu lagi. Oh, GKP MII menghadap utara, saya tidak mau. Saya mau menghadap ke gereja itu karena menghadap Yerusalem. Itu salah besar.
itu konsepnya sudah salah besar. Ya saudara, kalian berdoa kalau tidur menghadap mana? Boleh sembarang saja ketika menghadap kepada Tuhan. Jangan juga di Yerusalem, saudara. Ya, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikutnya lagi, kamu harus menyembah Allah di dalam hal apa? Dalam roh dan kebenaran. Itu yang penting. Bukan di dalam materi, bukan kepada materi. Tuhan tidak ada di dalam suatu materi sehingga kita boleh sujud sembada. Tuhan adalah dalam bentuk personal, pribadi. Kita menghadap Dia. Ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Ini penting. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mana itu ayat itu? Kamu punya roh. Kamu menyembah dalam roh. Roh yang penuh dengan kebenaran. Roh yang penuh dengan kebenaran Allah yang ada di dalam diri kita. Kita bawa itu kepada Tuhan dalam penyembahan. Baik. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang secara online maupun secara offline. Sekali lagi, Allah tidak mau disamakan dengan materi yang ada, ya, dalam suatu ibadah. Yang pertama, karena Allah tidak mau disamakan dengan materi. Yang kedua, karena Allah adalah Allah yang cemburu. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya Gana, Allah yang cemburu. Loh, apa maksudnya cemburu, saudara? Allah yang cemburu menggambarkan suatu perasaan yang lebih daripada kemarahan, suatu yang lebih daripada kemurkaan. Benar, saudara. Cemburu itu dari gambar ini yang hanya muncul 5 kali di dalam perjanjian lama. Kalimat Gana ini menggambarkan lebih dari kemarahan, kemurkaan. Cemburu itu memiliki suatu perhatian. Dia cemburu. Allah memiliki perhatian yang mendalam kepada umatnya sehingga cemburu. Artinya Allah tidak mau kehilangan umatnya. Allah tidak ingin akan umatnya di dalam pengabdian yang eksekutif ya, secara eksekutif. Dia hanya umatnya menyembah kepada Allah, saudara. Nah ini, jangan kepada yang lain. Jangan dibagi-bagi penyembahan kita kepada Allah. 50% kepada Allah, 50% kepada 25% kepada materi, 25% kepada manusia. Jangan. Saudara, jangan percaya kepada feng shui juga, ya, saudara. Itu artinya Allah cemburu supaya umatnya tidak kehilangan pengabdian secara eksklusif. Yang kedua, Allah itu cemburu. Artinya apa? Artinya Allah itu melindungi, saudara. Kok bisa? Seperti Allah itu digambarkan seperti seekor burung yang menjaga akan burung itu menjaga telur-telurnya dari pemangsa-pemangsa yang lain. Dia
dia cemburu kalau ada burung yang lain, ada unggas yang lain yang mendekati akan telurnya, sehingga dia menjaga. Salah satu daripada Allah menjaga kita, dia cemburu. Oleh sebab itu kamu tidak boleh menyembah, beribadah kepada materi. Ini penting sehingga muncullah 10 hukum Allah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu Allah yang cemburu, ya belas tentu. Kenapa? Sebagai kasihnya kepada kita. Kasih Allah dinyatakan di dalam kecemburuannya itu, di mana Allah tidak ingin umatnya mencintai dunia ini. Hatinya tidak mendua. Ingin umatnya itu 100% kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan Yesus Kristus yang menebus engkau, yang menyelamatkan engkau, yang memberikan hidup yang kekal kepada engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bahwa Allah itu cemburu ketika umatnya beribadah kepada materi. Saudara, baru saja bangsa Israel mendapatkan perintah Allah. Saudara, mereka membangun lembu emas untuk disembah. Marah Allah, marah. Semua generasi itu mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu Allah yang cemburu. Tanda sebuah kasih, tanda sebuah perlindungan, supaya engkau tidak binasa, supaya engkau tidak disesatkan oleh dunia dan kuasa iblis itu. Saudara, kalau kita yang sudah pernah berhubungan dalam penyembahan kepada materi, saudara, cepat-cepatlah kita bertobat. Cepat-cepatlah kita kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan Allah cemburu lebih daripada marah dan murka. Jelas dan sangat jelas. Kalau kita lihat saudara, bangsa Israel pada waktu itu menyembah berhala, menyembah materi, maka Tuhan izinkan bangsa umatnya sendiri ditindas oleh bangsa lain. Salomo luar biasa bukan? Iya. Tapi ketika Salomo menyembah pada materi dunia ini, Allah menghancurkan kerajaannya. Yehuda, bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Israel Utara dibuang ke bangsa Asyur. Tidak ada yang tersisa. Itulah kemarahan Tuhan yang ngeri. Ngeri sekali.
Saudara, jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah benar di dalam ibadah, kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, jangan ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ia akan membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, mungkin saudara bertanya, orang-orang yang menyembah materi Allah sangat marah, cemburu. Kenapa? Dikatakan di sini, coba perhatikan dengan Yohanes Keluaran tadi yang ayat 20 ayat 5. Allah yang cemburu membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga keempat dari orang yang membenci aku. Orang yang menyembah materi itu artinya orang itu membenci Allah. Benar kan kalimat ini kan? Kepada keturunan yang ketiga keempat dari orang-orang yang membenci aku. Apa kalimat membenci aku? Yaitu kalimat sujud menyembah kepada itu materi. Jadi secara tidak langsung orang yang menyembah materi itu adalah membenci Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Allah itu marah, tidak memberkati bapaknya, anaknya, keturunan pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Saudara, oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalimat ini jelas. Sampai keturunan keempat itu adalah kemarahan Tuhan. Coba lihat, kalau ada orang yang lagi marah besar kepada misalnya begini, Santi, saya lagi marah besar sama Santi nih, sangat marah. Keturunan ke-7 misalnya tidak diberkati, semuanya cacat misalnya. Itu sudah kemarahan besar itu. Iya kan? Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu gambaran orang. Ya saudara, Tuhan juga begitu marah kepada mereka seperti ini. Tetapi ketika orang itu mengasihi Tuhan, tetapi ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mereka mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Mengasihi aku. Nah, ketika engkau menyembah aku dalam roh dan kebenaran, ketika engkau menyembah aku di dalam secara personal, secara pribadi, tidak melalui media, kepada Allah Yahweh, engkau mengasihi aku. Saudara, jelas ingin saya katakan, ketika engkau beribadah hari ini dengan baik dan benar, itu tandanya engkau mengasihi Allah. Saudara, ketika misalnya Febri, kamu mengasihi Allah? Iya. Tapi engkau tidak pernah ibadah kepada Allah. Itu omong kosong kasihmu itu. Engkau mengasihi Allah, tapi engkau tidak beribadah. Itu bukan mengasihi Allah, itu membenci Allah.
kasih Tuhan. Ketika engkau mengasihi aku, artinya engkau beribadah kepadaku, kepada Allah Yahweh. Engkau beribadah kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka aku akan memberkati engkau. Ketika perempuan itu, perempuan yang sujud kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau adalah Mesias, engkau adalah Tuhan. Maka Yesus menerima sujud itu, Yesus menerima sembah itu, Yesus menerima hormat itu, karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yahweh. Setelah orang itu tahu, dia menyembah, orang itu, perempuan itu mengasihi aku, maka aku memberkati engkau. Engkau sembuh dari pendarahan selama 12 tahun yang mengerikan itu. Dikatakan beribu-ribu orang aku mengasihi, mengenakan siapa saja yang menyembah kepadaku, aku akan kasih setiaku. Mana kasih setiaku? Nah, kasih setiaku kutunjukkan kepadamu. Ini tidak main-main, saudara. Tidak main-main. Ini pura-pura omongan Tuhan. Tidak. Ketika bangsa Israel kembali kepada Allah, menyembah kepada Allah, Allah buktikan kamu kembali kepada bangsa Israel. Keluar dari bangsa Babel, keluar dari bangsa Asyur. Ketika engkau kembali kepadaku, aku memberkati engkau. Itu sudah. Ini permulaan keluar dari mulut Allah kepada bangsa Israel setelah keluar dari bangsa Mesir. Ketika bangsa Israel berbuat dosa, menyembah materi yang ada, Tuhan membenci, Tuhan marah. Ketika umatnya kembali kepada Allah, diberkatilah bangsa Israel itu. Itu berkali-kali, saudara. Ucapan Tuhan Yesus, ucapan Allah itu benar dan itu terjadi. Dan itu juga terjadi bagi saudara saat ini. Percayalah, ketika engkau tidak beribadah, walaupun engkau adalah umat Allah, jangan harap engkau bisa diberkati Tuhan. Sekali lagi, walaupun engkau umat Allah, berkata aku ini umat Allah, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah, jangan harap engkau bisa diberkati Tuhan. Kasih setia Tuhan dinyatakan kepadamu. Ini janji Tuhan loh ini. Itu berbuktinya sudah dibuktikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita boleh belajar akan hal ini. Ya saudara, oleh sebab itu tidak heran kembali, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan mengingatkan jemaat, jangan sampai tidak ibadah. Jangan sampai tidak ibadah. Kalau ibadahnya setahun 2 kali saja, 3 kali saja, Natal, Pasca, ya bagaimana bisa diberkati Tuhan? Artinya walaupun engkau umatku, kalau engkau tidak ibadah kepadaku, artinya engkau membenci aku. Ketika engkau ibadah kepadaku, disitulah engkau mengasihi aku. Ini kalimatnya jelas kepada kita sekalian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar Tuhan menolong kita, memberkati kita hari ini. Saudara, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan?
jangan kepada materi. Itu ibadah yang salah. Karena Allah tidak mau disamakan dengan materi. Allah adalah person. Allah adalah personal. Kita menyembahnya secara roh dan kebenaran. Ingat, Allah itu Allah cemburu. Kalau dia cemburu itu artinya mengasihi kita. Allah cemburu berarti menjaga kita. Musa harusnya sekali-sekali marah sama jemaat yang modelnya setahun 2 kali datang ya. Mungkin sekali-sekali harus marah besar kepada orang itu. Mungkin harus seperti itu. Mewakili Allah. Tapi Musa kan tidak pernah seperti itu ya. Tapi perlu juga seperti itu. Nanti kalau Musa seperti marah besar, kok pendeta seperti itu ya. Tapi perlu sekali-sekali. Tuhan Yesus saja pernah marah besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, ketika engkau beribadah, engkau benar-benar umatku, engkau benar-benar mengasihi aku. Kalau kita benar-benar beribadah, disitulah kasih karunia, kasih setia Allah dilimpahkan beribu-ribu orang, banyak orang, siapa saja yang beribadah kepadaku, ku berkati. Amin. Sekarang Musa mau tanya, berani enggak kita sekarang tidak ibadah? Ayo, berani enggak kita tidak ibadah? Ya kalau sakit ya enggak usah ibadah, memang. Tapi kalau sehat, oh enggak usah ibadah, kita mancing, kita jalan-jalan, kita tiduran, kita main HP, kita main game. Boleh? Boleh. Tapi jangan lupa, itu artinya engkau membenci Allah. Jangan lupa kasih karunia Allah, kasih setia Allah tidak ada padamu. Ya kembali lagi, saya Musa harapkan kalian jangan sampai salah ibadah, akhirnya tidak diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu bagi kami hari ini. Biar firman-Mu menolong kami bagaimana supaya kami tidak salah dalam ibadah, supaya kami benar-benar diberkati oleh Tuhan, supaya kami benar-benar mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan, supaya kami menyatakan kasih kami kepada Engkau. Tuhan, Engkau mengajarkan kami kepada kami hari ini. Biar sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi umat kesayangan-Mu yang menyembah Engkau, yang memuliakan Engkau, yang menyenangkan hati Engkau. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu, umat-Mu, biarlah mereka boleh beribadah dengan benar. Terima kasih Bapa, jauhkan daripada yang jahat, yang membawa mereka dalam penyembahan yang salah. Bapa, kami tahu dunia ini menggiurkan. Tuhan, biarlah umat-Mu tidak terjebak di dalam hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Semua diberkati Tuhan. Puji syukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kita memberikan persembahan terbaik yang kita punya melalui kolektor. Kantong akan dijalankan 2 kali. Mungkin ada jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, boleh memberikan memasukkan amplopnya pada kantong pada kotak yang ada di depan. Sembari kantong persembahan dijalankan, mari kita pujikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Segala dan puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di mana pada saat ini ya Tuhan, Engkau memberkati kami dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Tuhan, biarlah pada saat ini kami boleh dimenangkan oleh Engkau ya Tuhan, lewat firman-Mu, lewat puji-pujian-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami boleh diajarkan bagaimana caranya kami beribadah yang benar ya Tuhan. Kami tidak mengambil keputusan yang salah. Kami diajarkan ya Tuhan untuk mengambil tindakan yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, firman-Mu ini ya Bapa yang begitu mendalam, kami boleh benar-benar dikuatkan. Bapa dan surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu mungkin saat ini belum datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang belum beribadah bersama di tempat ini ya Bapa. Bapa dan surga, terlebih juga Tuhan kami berdoa untuk korban syukur kami. Kiranya korban syukur ini ya Tuhan kami boleh pakai di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memujikan doa solo kita. Bersyukur kepada-Mu, betapa baiknya Engkau kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu, kepada Allah yang berpribadi. Kami beribadah secara personal. Tuhan, biarlah ibadah kami boleh menjadi bau-bau yang harum di hadapan-Mu. Biarlah dalam ibadah kami boleh menyenangkan hati Engkau, sebagaimana sebagai tanda kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya ibadah yang benar, ibadah di dalam kasih yang tulus itu mendatangkan berkat berlimpah-limpah. Akhirnya ya Bapa, hamba terus berdoa untuk jemaat-Mu, umat-Mu yang online maupun secara offline. Hamba tidak mengerti keadaan mereka satu persatu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berpribadi, Allah yang mengetahui keadaan mereka. Bapa, Engkau yang maha tahu. Engkau Allah yang penuh pengasih, yang berbelas kasihan itu. Biarlah curahkanlah berkat kepada mereka ketika mereka lemah. Mereka boleh sembuh, mereka boleh kuat, mereka boleh mengatasi segala kesulitan masalah yang ada hanya bersama dengan Engkau Yesus. Bapa, biarlah mereka boleh melihat di dalam kelemahan dan kekurangan, ketidakberdayaan, mereka melihat kuasa mujizat yang besar itu. Bapa, teguhkan mereka sekalian. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau memberikannya bagi mereka. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang dari
dan mengakhiri ibadah bagi jemaat yang online. Hamba mohon curahkanlah berkat dan anugerah kepada mereka sekalian. Sidang jemaatku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, supaya engkau terus memandang kepada Allah dan beribadah kepada Allah satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menjemput saleh-salehnya, engkau sekalian. Amin. Amin.